Profil Ki Ageng Selo. Dalam babat Tanah Jawa menyebut Ki Ageng Selo adalah keturunan Raja Majapahit terakhir Prabu Brawijaya V. Ayahnya bernama Ki Ageng Getas Pandowo memiliki 7 anak antara lain Ki Ageng Selo, Nyai Ageng Pakis, Nyai Ageng Purna, Nyai Ageng Kare, Nyai Ageng Wanglu, Nyai Ageng Bokong, dan Nyai Ageng Adibaya. Ki Ageng Selo lahir di Kota Gede, Yogyakarta. Ki Ageng Selo juga dikenal dengan nama Ki Ageng Ngabdurrahman. Ki Ageng Selo memiliki nama kecil Bagus Songgom. Ia hidup di masa Kesultanan Demak, tepatnya pada masa kekuasaan Sultan Trenggono, awal abad ke-16. Dia lahir sekitar akhir abad 15 atau awal abad ke-16. Prabu Brawijaya melalui pernikahannya dengan Putri Wandan Kuning melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Bondan Kejawen. Berdasarkan ramalan, Bondan Kejawen disebut-sebut bakal berperan dalam keruntuhan kerajaan Majapahit. Maka, Sang Prabu lantas menitipkannya kepada Ki Ageng Tarup. Oleh Ki Ageng Tarup, nama Bondan Kejawen diganti menjadi Lembu Peteng. Ki Ageng juga mengajari ajaran Islam dan ilmu kesaktian kepada Lembu Peteng. Lembu Peteng lantas dinikahkan dengan putri Ki Ageng Tarup yang bernama Dewi Nawangsih. Setelah pernikahan ini, Ki Ageng Tarup meninggal sehingga Lembu Peteng didaulat menjadi Ki Ageng Tarup II. Lembu Peteng dan Dewi Nawangsih kemudian dikaruniai 2 orang putra dan putri yang diberi bernama Ki Ageng Getas Pandawa dan Nyai Ageng Ngerang. Ki Ageng Selo bertempat tinggal di sebuah desa di sebelah timur Tawangharjo, Kabupaten Grobogan. Ki Ageng Selo menikahi istri seorang dalang bernama Ki Bicak. Dari pernikahannya tersebut, ia dikaruniai 7 anak antara lain Nyai Ageng Lurung Tengah, Nyai Ageng Saba, Wanasaba, Nyai Ageng Basri, Nyai Ageng Jati, Nyai Ageng Patanen, Nyai Ageng Pakis Dadu, dan bungsunya putra laki-laki bernama Kiai Ageng Enis. Ki Ageng Selo pernah ditolak menjadi anggota prajurit Tamtama Kesultanan Demak. Karena dalam ujian mengalahkan banteng, dia memalingkan kepalanya. Ketika akibat pukulannya, darah yang menyembur dari kepala banteng mengenai matanya. Karena memalingkan kepalanya itu, dia dipandang tidak tahan melihat darah, dan karena itu tidak memenuhi syarat. Penolakan itu membuat Ki Ageng Selo kecewa. Bila cita-cita ini tidak dapat tercapai olehnya sendiri, maka dia mengharapkan keturunannya nanti menjadi seorang pemimpin yang pemberani. Ia hidup berprofesi sebagai petani yang gemar memperdalam ilmu agama dan tumbuh sebagai seorang yang religius. Di kemudian hari ia benar-benar menjadi orang yang berpengaruh. Desa tempatnya tinggal bernama Desa Selo. Nama Selo berkaitan dengan keberadaan bukit, gunung berapi, dan merupakan sumber banyak garam dan api abadi yang terdapat dari wilayah Grobogan. Di desa tersebut juga Ki Ageng Selo meninggal dan dimakamkan. Dia merupakan sosok guru bagi 3 serangkai Ki Pemanahan, Ki Juru Martani, dan Ki Penjawi. Selain guru bagi ketiganya, Ki Ageng Selo juga guru bagi Mas Karebet alias Jaka Tingkir, alias Sultan Hadiwijaya, sosok pendiri Kesultanan Pajang. Kisah kemampuan Ki Ageng Selo menaklukkan petir. Ki Ageng Selo gemar bertapa di gua, hutan, dan gunung. Kegiatannya itu ia lakukan sambil menggarap sawah. Kesaktian menangkap petir itu didapati saat ia pergi ke sawah. Saat turun hujan deras, petir pun menyambar di sekitarnya. Namun Ki Ageng Selo tidak menghiraukan hal tersebut. Ia tetap melanjutkan mencangkul di sawah. Ki Ageng Selo menantang petir yang berusaha mengganggunya untuk menampakkan wujudnya. Tak lama kemudian petir tersebut berubah menjadi naga dan berubah wujud berkali-kali menjadi makhluk mengerikan. Ki Ageng Selo yang merasa kesal karena dirinya diganggu oleh makhluk tersebut, maka terjadi perkelahian antara keduanya diiringi petir yang menggelegar. Pada akhirnya, Ki Ageng Selo berhasil mengalahkan makhluk tersebut dan mengikatnya di sebuah pohon gandri dan makhluk tersebut berubah menjadi kakek tua. Ki Ageng Selo pun membawa kakek tua yang terus berubah-ubah wujud tersebut ke Demak untuk dilaporkan kepada Sultan. Sang Sultan Demak lantas memasukkan si kakek bledek ke jeruji besi dan diletakkan di tengah alun-alun. Kakek tua itu pun menjadi tontonan banyak orang. Suatu saat datang nenek tua membawa air kendi. Datanglah seorang nenek yang menyiramkan air ke tubuh kakek tersebut. Lalu, suara petir menggelegar, mendadak kakek dan nenek tersebut menghilang. Ornamen lawang bledek. Kemampuan Ki Ageng Selo dalam menangkap petir tersebut diabadikan dalam sebuah ornamen yang dikenal dengan nama lawang bledek.
Ornamen tersebut berwujud ukiran pada daun pintu berbahan kayu jati dengan model kupu-kupu, simetri setangkup, saling berhadapan. Motif utama berupa dua kepala naga dengan mulut menganga dan mata melotot. Motif pendukung berupa dua jambangan, dua mahkota berbentuk stupa, dan motif tumpal. Terdapat pula motif simbol Surya Majapahit yang diubah menjadi mata naga. Motif tumbuhan menjalar, menjadi pengisi bidang. Setiap motif tersebut memiliki fungsi simbolis konstitutif, yaitu simbol yang terbentuk sebagai kepercayaan dan terkait ajaran agama tertentu. Secara estetis, perwujudan ornamen lawang bledek menunjukkan citra ngerawit, ngeremit, dan werit, yang mencerminkan nilai adiluhung. Dalam konteks kesejarahan, ornamen lawang bledek merupakan prasasti. Secara ikonografis, keberadaan motif-motif tradisi seni hias pra-Islam pada ornamen lawang bledek merupakan pernyataan simbolis tentang toleransi terhadap pluralitas budaya masyarakat yang berkembang pada masa itu. Berdasarkan filosofi orang-orang Jawa, lukisan pada lawang bledek itu memiliki makna di dalamnya. Pertama, relief mahkota menggambarkan orang-orang pemerintahan, baik itu raja, ratu atau sultan yang melakukan kegiatan di Masjid Agung Demak. Kedua, gambar relief naga atau ardawalika diartikan bahwa mitologi Jawa mengakui keberadaan ular naga yang berada pada alam. Tepatnya di lapisan tanah paling bawah yang dikenal dengan sebutan Sapta Pratala. Ardawalika ini memiliki tugas untuk menyangga dan menjaga kestabilan dunia agar tidak goncang. Ketiga, ada relief berupa lung atau stilasi menggambarkan kemakmuran. Lalu yang keempat, ada relief berbentuk jamban bunga menggambarkan keharuman. Dalam hal ini, raja, ratu atau pemegang kekuasaan harus dapat mengharumkan nama negara, kerajaan yang dipimpin. Relief kelima berupa tumpal yang berarti kecerdasan, di mana dalam filosofi ini bermakna tugas para pemegang kekuasaan untuk mencerdaskan bangsa yang dia pimpin. Ajaran Ki Ageng Selo. Ajaran Ki Ageng Selo dikenal dengan nama Pepali Ki Ageng Selo. Pepali merupakan istilah dalam bahasa Jawa yang artinya ajaran. Sedangkan Ki Ageng Selo merupakan nama dari pencipta Pepali. Perpaduan antara tasawuf ahlaki dan tasawuf falsafi, yaitu Ki Ageng Selo menekankan tentang perilaku manusia. Bagaimana manusia dalam hidup dalam perilaku yang baik agar dapat memperoleh kebaikan baik jiwa maupun raga yang akan mengantarkannya kepada pengetahuan sejati tentang Tuhan. Pepali Ki Ageng Selo merupakan ajaran lisan yang ditulis dan dikumpulkan oleh murid-muridnya dengan menggunakan bahasa dan tulisan Jawa dalam bentuk tembang macapat. Tembang macapat yang terdapat dalam Pepali yaitu tembang Asmaradana dan Mijil. Kedua tembang tersebut menjelaskan tentang ilmu yang digunakan untuk mengetahui dan mendekatkan diri pada Tuhan, yaitu ilmu syariat, tarekat dan hakikat dan ilmu makrifat. Pepali mengajarkan tentang kesusilaan, kebatinan dan keagamaan bagi keturunannya dan masyarakat pada umumnya. Filsafat hidup Ki Ageng Selo sebagaimana filsafat hidup Wali Songo merupakan ajaran dengan unsur-unsur Islam yang di dalamnya terdapat nilai-nilai tasawuf. Ajaran Ki Ageng Selo berorientasi pada kebudayaan lokal yang menjunjung tinggi kearifan tradisi masyarakat. Ajarannya menitik beratkan pada tata kehidupan mulia di tengah masyarakat Jawa yang berorientasi pada kebahagiaan Tuhan Yang Maha Esa pada diri manusia.